Oke. Halo guys. Ketemu lagi di TAD sama gue Rifki sekarang dan Bang. Udah mulai nih, Bang. Oh, udah. Gue mau nanya kan. Bang. Oi. Ayo mulai, gue mau nanya. Oh, udah. Udah nih, udah gue opening nih. Kasih. Oke, Apa. Bang. Jadi gini nih, Bang. Enggak, lu mau ngapain? Mau nanya, gue mau nanya dulu. Nanya apa? Ya maaf. Gue mau nanya, Bang. Apa? Kan masa muda ya, Bang ya. Masa muda itu identik sama nongkrong. Enggak juga sih. Lu nongkrong gak, Bang? Kayaknya orang-orang serius kayak lu enggak ya, Bang? Lah siapa? Lu nongkrong gak? Nongkrong? Asik. Nongkrong lu kayak gimana, Bang? Kapan? Ya, lu biasa nongkrongnya weekend apa hari Oh. biasa gitu, Bang. Kalau buat sekarang sih gak bisa ditentuin. Iya, kondisinya lagi kayak gini ya. Pertama itu yang karena PPKM kita. Terus yang kedua, kalau gue sekarang kalau nongkrong itu memang seperlunya. Seperlunya kalau misalkan gini, kalau gue ada kerjaan yang memang mengharuskan gue perlu ruangan baru, itu pasti gue nongkrong. Nggak peduli yang namanya malam, misalkan tengah malam. Beneran. Lu nongkrong apa ketawa? Soalnya gini, zaman gue masih kuliah sama udah kerja itu beda. Nih, gue ada beberapa fase. Oke. Nih, zaman awal-awal kuliah, gue nongkrong itu ya pas pulang kuliah. Langsung. Anggaplah misalkan gue selesai kelas itu jam 12. Mm-mm. Selesai jam 12, gue nongkrong sebentar sampai jam 1, jam 2, habis sholat gitu. Udah pulang selesai. Nah, menjelang akhir perkuliahan tuh, lagi skripsian, udah tuh, beda polanya. Jadi, Gue mulai nongkrong itu, atau mulai ke tempat kopi, ya apalah itu mulai jam 9 malam. Nah, gue baru pulang itu jam 3. Jam 3, jam setengah 4 subuh. subuh. Allah Akbar. Iya, jadi jam 9 malam tuh habis sisa, Hah? gue berangkat, habis sisa terus makan, jam 9 sampai di tempat. Karena gue kalau siang itu belum ada ide buat nulis. Tapi jam 9 sampai jam 3 itu mau dihajar. Ide tuh banyak. Berarti waktu zaman kuliah lu, itu lu jadi nongkrong itu rutinitas, Bang? Apa Bisa gimana? dibilang rutinitas. Jadi ya bisa dibilang kalau dalam 1 minggu itu bisa 4 kali minimal. 4 kali dalam seminggu. Minimal. Karena kebetulan gue tahu tempat ngopi yang murah dan enak. Itu dia. Emang balik lagi harus ke murah ya, Bang ya? Iyalah, namanya kantong mahasiswa. Kantong mahasiswa. Beda dong sama kantong pelajar. Beda. Tapi, Bang, waktu gue sekolah. Nongkrong itu setiap hari pulang sekolah gue nongkrong, Bang. Tiap hari. Tiap hari. Jadi pulang sekolah langsung nongkrong. Nggak pegel? Nggak, maksudnya duduk, Bang, nongkrongnya. Tapi tuh, Bang, waktu nongkrong itu gue ngerasain kayak wadaw, enak banget nih kayak gini terus, ngerti gak, Bang? Kayak nyaman. Tapi tuh pas udah sekarang nih kan ya, gue ngapain aja sih kemarin gitu, Bang. Baru nyesel. Terus, tapi lu setuju gak, Bang, sama statement nongkrong produktif? Iya, setuju. Lu pernah ngalamin gak? Sekarang. Sekarang nongkrong lu produktif. Gue milih sekarang nongkrong. Asik milih. Kalau misalkan cuma sekedar hahaha ketawa atau segala macem, itu gue nggak mau biasanya. Misalkan ada teman gue, Mir nongkrong yuk, kopi di mana? Di sini. Pertama kalau ngajakinnya weekdays, gue nggak akan mau, karena gue lebih pentingin kerjaan, ya kan? Gue harus bangun pagi, besokannya. Sedangkan itu mulai nongkrongnya kan malam kan, gue nggak mau deh milih kalau weekdays diajak nongkrong. Terus kecuali kalau misalkan kayak teman lama yang udah lama gak ketemu, tapi gue selalu minta weekend sih, nggak pernah weekdays nongkrong. Berarti lu selalu weekend nih? Kecuali kalau ada yang ngajak kerjaan, ada project atau apa, itu nggak apa-apa. Weekdays? Selama itu memang kegiatannya positif, kayak misalkan gue mau buat konten ini, gue harus buat konten ini, gue mikirin
Karena itu perlu ruangan yang Bener-bener. beda. Nyari inspirasi juga sih. Kadang kalau misalnya kita tetap di satu ruangan, ya mungkin tipe orang beda-beda ya. Betul. Ada yang memang ketika di satu ruangan, dia buat ruangan khusus, dia punya ide banyak di situ. Tapi kalau gue harus coba cari suasana yang beda gitu. Karena kalau misalkan dia diem di satu ruangan, ya idenya itu aja. Tuh. Tapi Bang, kan banyak nih Bang, keluhan masyarakat. Asik, keluhan masyarakat. Keluhan yang gue alamin deh Bang. Pengadu masyarakat. Jadi tuh banyak tuh Bang keluhan-keluhan kayak gue kan ada di satu forum gitu Bang. Nah forumnya itu kayak forum pelajar lah ibaratnya. Dulu kan gue pelajar. Nah Gue juga. nah itu tuh di forum itu Bang ngomongin tentang kenapa anak tongkrongan itu dipandang jelek sama sekolah. Coba jelek sama sekolah. Iya, tapi satu sisi memang iya. Satu sisi mungkin banyak yang nongkrong itu apa ya melanggar peraturan sekolah atau segala macam. Tapi satu sisi mereka punya apa ya idealis sendiri kali ya Bang. Apa idealis sih? Idealisnya kayak ya nggak semuanya anak tongkrongan tuh jelek lah ibaratnya gitu Bang. Ada juga yang bisa produktif. Dulu gue pernah Bang, gue mau ulangan Bang. Gue ke tongkrongan dulu tuh Bang. Nyari kunci jawaban. Enggak. Gue belajar Bang, serius gue belajar tuh buka buku kan set. Diketawain gue Bang satu tongkrongan. Lu ngapain belajar katanya. Astagfirullah, sabar. Tapi tuh di situ gue ngeliat kayak iya ya, belajar dibully aja. Tapi seru Bang, kayak ada pengalaman. Terus juga nggak semua di situ ya bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang ada yang kurang apa ya? Kurang memahami atau kurang edukasi kali Bang, harus digencar lagi sama guru BK kali Bang. Guru BK juga dong. Tapi Bang, masalah tongkrongan nih Bang. Kalau misalkan dulu kan kita nongkrong, kok kita sih, gua deh. Iya lu. Gua nongkrong duit pasti dari orang tua Bang. Nah, misalkan gue jajan 20.000 nih Bang. Jajan di sekolah ceban. Jajan di tongkrongan ceban. Belum PT-PT kan? Ya paham lah PT-PT apa. Ya, beli biskuit kan. Beli biskuit. Nah, di situ tuh gue nemuin kayak, duh, ini duit gue nih diputar gitu-gitu doang Bang. Lu pernah gak sih Bang ngalamin kayak gitu? Iyalah. Apa yang lu lakuin Bang? Ya nyari penghasilan. Nyari penghasilan tambahan. Jadi, ya pertama kan yang tadi lu bilang masalah anak tongkrongan dicap negatif, terutama untuk pelajar ya. Anak-anak SMA, SMP. Iya memang. Karena kebanyakan ketika pelajar atau siswa, mayoritas ya, gue nggak bilang semuanya. Mayoritas itu memang ketika nongkrong nggak ada produktif nggak ada. Betul. Paling ngapain sih? Anak SMA kalau nongkrong? Kalau nggak ngomongin cewek, kalau nggak ngomongin masalah game, paling apa lagi sih? Gak mungkin pelajaran kan ya Bang? Nggak mungkin. Gue nggak selama hidup gue. Satu lagi Bang, apa? Politik. Tanpa tahu dulu perkaranya apa. Itu Iya sih, enggak, gue sama selama ini gue belum pernah nemu yang anak SMP atau anak SMA tongkrongannya tuh ngebahas yang tiba-tiba ini datang nih, pelajaran tadi gimana? Asik. Gue belum paham nih masalah kimia segala macam. Gue gitu Bang, gue gitu sih. Tapi gue belum pernah ketemu kayak gitu. Enggak sih Bang, gue bercanda doang. Belum pernah ketemu juga. Itu kayak sebuah mitos gitu dalam sebuah. Kalau misalnya tiba-tiba datang tuh Bang ya ke tongkrongan, fisika tadi gimana? Sumpah Bang, pasti freak Bang asli. Ya. Lu ngapain? Iya. Karena itu ditambah lagi ya, misalnya kayak pelajar-pelajar itu kan ada yang merokok segala macam itu kan melanggar peraturan sekolah. Betul. Dan kan akhirnya menjadi cukup umur juga sih ya Bang. Betul. Akhirnya kan jadi cap jelek lah anak tongkrongan itu. Makanya ya namanya anak tongkrongan itu bisa dibilang sebagai musuh ya dalam tanda kutip lingkungan sekolah. Betul. Karena ketika ada anak sekolah yang nongkrong masih pakai seragam yang ngerokok di lingkungan warga lengkap. Nanti laporannya ke sekolah. Tuh, anak sekolah A dia nongkrong segala macam. Nongkrong saya malam ganggu lingkungan warga. Nah, itu yang kenapa dicap jelek. Terus pertanyaan kedua tadi apa sih? Pertanyaan kedua tuh
cara ngatur lu duit. Oh, duit. Dulu gue sempet Ki, yang namanya, dulu ada salah satu transportasi online, gue daftar. Cuma gue bukan yang drivernya, Apanya? tapi yang ngasih nebeng, kasih tebengan. Ngasih tebengan. Oh iya Nah, paham. Kalau pada tahu nih, Heeh. dulu ada salah satu platform transportasi online, dia ada fitur tebengan. Jadi dulu gue kalau sebelum berangkat kuliah malamnya itu, gue udah ngasih track gue dari rumah sampai sekolah. Nah biasanya itu kan udah pada ngelis tuh orang-orang. Ada yang misalkan dari titik A titik B. Kalau ada yang dekat dari rumah gue dan dekat juga ke tujuan gue ambil. Lumayan, jadi memang sih harganya bisa 50% ya lebih murah. Ya cuma menurut gue anggap aja itu ngebayarin bensin, jadi gue bisa tabung lagi. Dari rumah gue ke daerah Kampung Rambutan itu paling cuma 15.000. Lumayan ya tapi ya. Jauh Banget. 15.000. Coba bayangin yang driver yang regulernya gitu, itu bisa 30.000 40.000. Itu karena nebeng 15.000. Iya 15.000 20.000. Duitnya Ya buat beli kopi gunting. beli ini Starling ya Bang ya. Iya. Tuh Malah makanya. gitu. Kalau misalnya mau nongkrong nyari duit juga. Gitu karena ya mikir aja. Pertama kan kalau yang namanya kuliah kan kita nggak tahu pengeluarannya. Yang tiba-tiba, apalagi ngeprint tuh banyak tuh dulu sebelum kuliah daring, kuliah online. Itu yang namanya kuliah luring, itu yang namanya ngeprint tuh. Duit. Patungan berapa ngeprint 20.000. Astagfirullahaladzim. Habis. Kalau dulu ya Bang ya, zaman-zaman nongkrong sih Bang. Sekarang juga masih nongkrong sih Bang. Langsung kan tiba-tiba. Duk. Goceng pertama nih, gak ada yang mau nambahin. Baru dateng, belum apa-apa udah langsung goceng pertama nih, gak ada yang mau nambahin. Dah lah. Tapi Bang, kan namanya tadi kan lu bilang nih kalau misalkan nongkrongnya lu nggak jelas, cuman ketawa ke TV doang, lu nggak mau. Tapi kan ada kalanya kita refreshing juga Bang. Iya. Kalau refreshing gue nggak milih nongkrong sih, gue lebih milih jalan touring, naik motor. Jalan aja ke tempat yang jauh gitu. Ya setidaknya kayak kendaraan motor itu bisa 2 jam. Kalau refreshing terus buat nongkrong buat refreshing itu kayaknya enggak deh. Karena sama aja. Iya sih. Karena menurut gue pribadi ya, tempat kafe, tempat kopi itu bisa dijadiin tempat kerja yang kedua atau ketiga. Karena kan di situ kita bisa lebih santai, bisa lebih santai lah, non formal gitu. Kalau di kantor kan harus rapi, duduk di meja, tak gitu kan. Itu kan kalau di tempat kafe atau tempat kopi kan kita lebih santai. Betul. Itu makanya gue nggak bisa jadiin kafe atau tempat kopi itu sekarang sebagai tempat refreshing. Berarti paling bukan tim nongkrong refreshing, bukan? Oh enggak. Gue pengen jadi dulu dong. Karena pertama gini, kalau misalkan kita datang nih, ngikutin arus teman-teman. Nongkrong sini, ngikutin kan. Sini. Sehari tuh 10.000, 20.000 tuh pasti habis. Pasti keluar, habis. Iya. Mendingan dikumpulin, weekend kita mau nongkrong tempat yang mahal, atau nyobain makanan baru yang mahal di restoran mahal, atau jalan yang jauh. Anggaplah lu setiap hari nongkrong 10.000 atau 15.000. Seminggu udah 50. Lu bisa ngopi di tempat yang lu anggap mahal. Atau lu jalan, anggaplah ke puncak paling habis bensin berapa. Berarti maksud lu duit yang biasa lu keluarin lu hold dulu untuk lu gunain di akhir pekan untuk lu bisa beli yang lebih mahal gitu. Iya. Setuju, bisa juga nih tiksnya nih. Karena kalau kita ngopi di tempat yang sama kan bete juga. Starling lagi. Sekali-kali tuh meskipun kita tidak punya uang, kita harus nyobain lah makanan yang atau minuman yang mahal atau tempat-tempat yang mahal, nggak apa-apa buat experience. Tuh, lu mau nggak? Lu tim mana? Lu tim ngopi yang murah atau tim ngopi yang mahal? Karena kita perlu experience juga biar nggak norak. Betul ya juga. Kan? Ntar tiba-tiba diajak atasan atau bos atau teman, makan di sini. Ntar lu nggak kaku. Ntar diajakin all you can eat, atau sabu-sabu, atau barbekyuan. Ini gimana cara makannya? Ini mentah semua. Sama Bang, itu gue gak ngerti juga sih Bang. Itu. Gue gak ngerti, gue belum pernah soalnya. Nongkrong dipersempit,
nanti weekend lu bisa makan yang nggak pernah lu makan. Setuju. Dulu pas masih awal-awal kuliah gue juga gitu. Karena uangnya pas-pasan, gue nggak mau jajan yang banyak lah. Paling bisa mungkin bawa bekal nanti weekendnya itu gue nyobain tempat-tempat yang baru kuliner. Lu nge-explore kuliner yang belum pernah lu makan. Iya, jadi rasanya kayak gini di berbagai daerah. Entah itu kadang-kadang kalau lagi bener-bener pengen, gue naik kereta ke Bogor. Gue jalan kaki. Seniat itu. Jalan kaki. Gue nggak bawa motor, meskipun bawa motor bisa ya. Cuma kayaknya lebih afdol gitu. Lebih afdol kita jalan-jalan nih. Terus naik transportasi umum. Lebih ada cerita juga nggak sih? Iya. Dari turun stasiun naik angkot, terus keliling-keliling jalan kaki. Ntar misalkan kalau jauh nih, udah jalan aja sambil lihat-lihat sambil foto-foto pakai HP kan. Gue nggak punya kamera. Kalau ada yang mau nyoba nggak apa-apa. Tapi fun fact ya bang, ini fun fact bang. Gue belum pernah naik KRL Jabodetabek. Sumpah gue belum pernah. Enak, murah. Kan bayar cuma berapa sih? Kalau dari Jakarta dari Bekasi ke mana? Berapa sih? Langsung Kata 3.500-an ya? Iya, kalau itu pokoknya 3.500, cuma kalau misalkan lu nggak punya kartunya itu 13.000 apa 14.000, cuma itu 10.000-nya itu sebagai asuransi, nanti lu bisa tukar 10.000-nya. Asik nih. Berarti mulai hari ini uang nongkrong gue selama setiap hari gue hold untuk gue nyobain nongkrong yang lebih luas, lebih mewah. Atau lu punya punya hobi yang lain gitu. Iya. Itu kan bisa lebih berguna gitu, ada wujudnya. Iya sih bener sih, gue pengen beli sesuatu gitu ya bang. Iya. Karena kalau nongkrong setiap hari, buat apa juga? Tapi satu bang, Apa? susah. Ya, kalau masih di lingkungan itu sih emang susah. Cuma kalau nggak dari kitanya siapa lagi? Betul banget, betul. Terakhir gue nongkrong sama teman-teman dekat gue, tuh pas Lebaran. Lebaran kapan? Lebaran haji? Lebaran itu. Idul Fitri? Lebaran Idul Fitri. Waduh, udah lama banget tuh. Lebaran Idul Fitri pun tapi itu datang ke rumah, bukan nongkrong. Datang ke rumah siapa? Datang ke rumah lo? Ke rumah teman gue ada. Lu datang ke rumah teman lo? Jadi kita, ayo hari ini datang ke rumah dia. Kita bawa makanan sambil silaturahim aja. Udah, nggak nongkrong ke tempat kopi nggak. Cuma ketemu di situ aja di rumah. Tapi ngopi gak? Ngopi kan? Iya, kalau Kopi itu gunting. ngopi. Iya, kopi gunting dong. Cuma nggak yang nongkrong di restoran atau di kafe, nggak. Udah, kalau nongkrong di kafe itu lebih lama lagi. Guanya ya, mereka masih suka setiap minggu. Kalau ya apa yang mau dibahas dulu? Kitanya, kalau misalkan ada yang mau dibahas ya oke. Nongkrong gak ada topik kan gak asik ya bang? Maksudnya kalau ngalur ngidul itu nggak asik aja. Kecuali kalau udah lama, misalkan 5 bulan, 6 bulan nggak ketemu, ya udah oke lah, nggak apa, hanya sekedar ketawa-ketawa. Tapi itu balik lagi. Kalau misalkan terlalu sering, kayaknya terlalu buang-buang uang. Iya sih. Tapi gue pernah bang, gue nongkrong di kafe gitu bang. Pernah sih nongkrong di kafe. Jadi tuh pas gue datang tuh bang, langsung bang, gak ngobrol kita. Main handphone. Terus temen gue satu kayak gini, semuanya aja main handphone, nyakitin banget pada ini. Kesian banget. Tapi itu ya kalau misalnya nongkrong gak ada topik, memang gak ada apa ya bang, kayak gak ada obrolan gitu. Nongkrong kan buat ngobrol, buat ya sedikit sih mikirin masa depan, sedikit. Belum. Tapi kan baru ngomongin doang kan. Iya, ngomongin doang. Tapi bang, kalau misalnya masalah nongkrong nih ya bang ya, banyak banget nih bang keluh kesah. Ada nggak sih bang yang mau lu sampein ke anak-anak tongkrongan Skuy and Skut dulu sana? Skuy and Skut. Itu mah urusan mereka lah. Kalau gue nggak mau yang ngatur-ngatur. Lu jangan nongkrong setiap hari. Itu pilihan masing-masing. Gue memilih untuk tidak nongkrong setiap hari karena pertama gue udah punya kewajiban, ya kan? Gue udah punya kewajiban, gue harus jalanin, dan untuk yang tadi lu bilang mempersiapkan masa depan itu penting. Amin. Iya kan? Betul. Gue sekarang gini, ngeluarin uang 10.000, 15.000. Iya. Kenapa nggak lu tabung? Buat? Ya tabung aja dulu. Siapa tahu nanti bisa kebeli apa gitu. Betul. Tiba-tiba beli motor, kan nggak tahu. Dia nikah makin tahun makin naik ya bang ya. Iya. Makin pusing. Pusing lah kalau itu. Pokoknya apa ya bang? Nongkrong boleh, tapi ngerugiin diri sendiri jangan ya bang. Ininya lihat kemampuan diri kita. Setuju. Kalau misalkan memang nggak ada uang, ya nggak usah dipaksain.
Ya meskipun nanti jadi omongan. Kok dia tahu? Gue ngalamin juga. Gue sering banget tuh diprotes. Biar lu nongkrong lah. Enggak punya duit gue. Ah lu selalu ada anak-anak. Itu tapi kita tahu diri lah. Iyalah. Enggak, gue lebih milih untuk. Ntar dibayarin si Emir nggak pernah bawa duit kalau nongkrong. Makanya gue lebih milih ya udah kalau emang gue punya duit gue nongkrong enggak ya udah. Tapi balik lagi esensi nongkrong itu mau apa lagi sekarang. Kalau di seumuran gue sekarang ya itu milih kita mau nongkrong buat apa dulu. Kalau misalnya cuma main mabar segala macam. Tapi gue mau belajar yang ngehold uang itu bang, yang setiap hari gue ngeluarin, jadi gue keluarin di ujung minggu, ujung hari, Iya, ujung weekend. minggu, Iya ujung minggu. weekend, asik sih asik. Mendingan gitu. Apa yang belum pernah lo makan? Atau lo minum? Tadi yang lu sebutin bang. Lo kayak Iya. sabu segala macam. Iya. Gue belum pernah makan, tapi gue bingung itu esensinya gimana. Tapi gue pengen nyoba bang. Bodoh Gak amat apa-apa, gue coba pengen aja. nyoba. Ya norak dikit gak apa-apa. Iya sih, wajar lah ya baru pertama kali ya. Lu jangan ngebully gue ya semuanya ya. Bang, kayaknya udah dulu nih bang. Iya boleh. Gue pengen ngopi dulu bang. Udah pusing nih kepala gue nih bang. Pokoknya buat teman-teman semua, nongkrong itu nggak ada salahnya, ya kan? Betul. Nggak ada salahnya mau nongkrong ya silahkan, mau nongkrong sama siapapun silahkan. Tapi yang pertama lu lihat kemampuan diri, jangan sampai nyusahin orang lain lah. Kalau emang lagi nggak punya uang ya jujur, jangan minta, bayarin gue dong. Kayaknya nggak juga sih, tapi terserah dia lah gitu. Terus kalau bisa nongkrong yang produktif. Karena kenapa? Semakin hari bahasanya itu semakin susah kan. Betul. Ya sekarang PPKM ya kita serba terbatas untuk bergerak banyak pekerja-pekerja yang kena PHK, kena potong gaji segala macam. Ya sebisa mungkin kita manfaatkan waktu. Kalau teman-teman yang punya skill misalkan desain atau misalkan apapun itu bisa dimanfaatkan jadi uang. Betul. Lebih baik itu. Nah, nongkrongnya cuy, temenin gue mau ke tempat ini, gue sekalian mau ngerjain project ini. Asik. Itu lebih enak. Setuju sih gue. Beneran, itu lebih enak loh. Setuju. Jadi lu ngeluarin duit buat dapetin duit juga. Bener. Nggak rugi kan? Nggak rugi. Kayak gitu. Jadi pilih tongkrongan yang memang sebisa mungkin yang lebih produktif untuk saat ini. Setuju. Gila gak? Nongkrong boleh, produktif juga, jangan sampai ditinggalin. Bercanda bosku. Oke bang, kayaknya udah dulu nih bang. Yes. Pokoknya buat kalian semua nih ya, Mesko Friend atau semuanya, kalau misalkan lu punya keluh kesah atau pengen yang gue tanyain, yang pasti yang ngejawab adalah Bang Emir. Bukan Pokoknya gue. kalau lu mau ada topik pembahasan, tulis aja di kolom komentar atau DM ke Meteor Radio juga boleh. Boleh. Dan jangan lupa streaming terus di meskoradio.net. Terus jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube ini. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.